Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjidil Aqsa, bagaimana aku bisa melupakanmu? Rumahku memang jauh darimu, tapi azan Masjidil Aqsa yang merdu terus terngiang di telingaku, memanggilku ke ruang rindu. Masjid Qibli, Masjid Jami Al-Aqsa, masjid yang menyimpan beribu kisah dalam sejarah. Saat Sayyidina Umar bin Khattab menemukannya dalam puing penuh sampah, lalu membangun kembali di atas puing-puing itu menjadi bangunan yang megah. Mengenang Masjidil Aqsa, mengenang tentang sejarah perjuangan yang panjang. Ada satu nama yang akan selalu diingat, Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah pembebas Masjidil Aqsa setelah Umar bin Khattab. Saat ini, ketika umat Islam di sana berada jauh dari kata damai, mereka merindukan hadirnya sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Semoga Allah menguatkan hati dan membersamai perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Rasulullah Muhammad SAW berkata, "Janganlah perjalanan itu memberatkan kamu, kecuali ketiga masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi di kota Madinah, dan Masjid Al-Aqsa." Di manakah lokasi Masjidil Aqsa? Bagi teman-teman yang belum tahu lokasi Masjid Al-Aqsa, kita bisa buka peta. Akan tampak gambar seperti ini. Ada Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Marwani. Kedua masjid ini berada di dalam kompleks Masjidil Aqsa yang terletak di kota lama Yerusalem. Ada juga Western Wall atau tembok ratapan bagi kaum Yahudi yang letaknya bersebelahan dengan Masjid Jami Al-Aqsa. Ini adalah lokasi Masjidil Aqsa dilihat dari kota Mekah dan Madinah. Secara harfiah, Masjidil Aqsa berarti masjid terjauh. Maksudnya, masjid terjauh dari Masjidil Haram pada waktu itu. Jaraknya sekitar 1.500 km. Bila ditempuh dengan naik kuda atau unta, memakan waktu sekitar 40 hari. Dan ini adalah lokasi Masjidil Aqsa dari Jakarta. Jaraknya sekitar 8.656 km. Apakah Masjidil Aqsa itu? Masjidil Aqsa atau disebut Baitul Maqdis atau Bait Suci atau Al-Haram Asy-Syarif atau Bukit Bait adalah sebuah kompleks seluas 144.000 meter persegi yang terletak di sebuah bukit suci di kota lama Yerusalem. Sedangkan Masjid Al-Aqsa atau biasa disebut dengan Masjid Qibli atau Al-Jami Al-Aqsa adalah nama salah satu masjid yang ada di komplek tersebut. Masjidil Aqsa dan sekitarnya menjadi tempat yang disucikan dan mempunyai arti penting bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristiani. Karena memiliki kaitan erat dengan sejarah para nabi dan tokoh Bani Israel yang juga disucikan dan dihormati dalam ketiga agama. Kota lama Yerusalem dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu wilayah Muslim, Kristen, Yahudi, dan Armenia. Menurut sejarah, tempat-tempat suci di kota lama Yerusalem sudah ada sejak ratusan tahun sebelum Masehi. Kota lama Yerusalem dikelilingi oleh tembok tinggi sebagai benteng pertahanan. Selain Yerusalem, ada beberapa kota yang juga bersejarah. Di antaranya kota Hebron, Bethlehem, dan Jericho. Masjidil Aqsa terletak di kota Yerusalem yang sekarang berada di bawah kekuasaan Israel. Jadi, kalau kita ingin berkunjung ke Masjidil Aqsa, kita harus mengurus visa Israel. Baiklah, mari kita mulai masuk ke kota lama Yerusalem. Ini adalah pintu gerbang Herodes, pintu terdekat dari hotel tempat kami menginap,
yaitu Hotel Nasional. Raja Herodes adalah raja yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya berhasil membawa kota lama Yerusalem ke masa jayanya. Nama Raja Herodes diabadikan menjadi salah satu nama pintu gerbang kota lama. Ini adalah jalan-jalan atau lorong di dalam kota lama yang menuju ke Masjidil Aqsa. Baiklah teman-teman, bangunan pertama yang akan kita kunjungi adalah Masjid Jami Al-Aqsa atau disebut juga Masjid Qibli. Saat kepemimpinan Yerusalem diambil alih umat Islam pada tahun 638 Masehi, Masjidil Aqsa berupa puing-puing dan tempat pembuangan sampah. Umar bin Khattab kemudian memerintahkan untuk membersihkan dan membangun Masjid Jami Al-Aqsa atau yang biasa disebut Masjid Qibli. Ini suasana pagi selesai sholat subuh. Kita lihat pintu gerbang Al-Aqsa sangat indah dengan hiasan dan ornamen yang bernilai seni tinggi. Cantik sekali ya. Dan ini adalah suasana di dalam Masjid Al-Aqsa. Di dalamnya ada juga mihrab Ibunda Maryam. Ini adalah suasana di dalam Masjid Al-Aqsa menjelang sholat subuh hari pertama kami di sini. Kebetulan saya mendapat shaf terdepan. Dan ini adalah kucing imut yang datang dan duduk di samping saya. Baiklah, kita melanjutkan perjalanan ke Masjid Al-Aqsa Lama, yang lokasinya ada di bawah Masjid Al-Aqsa yang sekarang. Ini adalah penampakan Masjid Al-Aqsa Lama. Maimunah binti Sa'ad dalam hadis tentang berziarah ke Masjidil Aqsa menyebutkan, "Ya Nabi Allah, berikan fatwa kepadaku tentang Baitul Maqdis." Nabi bersabda, "Tempat dikumpulkannya dan disebarkannya manusia, maka datangilah ia dan sholat di dalamnya, karena sholat di dalamnya seperti sholat 1000 rakaat di selainnya." Maimunah berkata lagi, "Bagaimana jika aku tidak bisa?" Maka berikanlah minyak untuk penerangannya. Barang siapa yang memberikannya, maka seolah ia telah mendatanginya. Ada juga semacam perpustakaan. Coba kita lihat dalamnya. Ini adalah dalamnya, kita lihat dari kaca, ada rak-rak yang penuh dengan buku-buku. Ini adalah mihrab Nabi Muhammad SAW.
ini adalah sumur minyak pada zaman dahulu. Jadi umat Islam pada waktu itu ingin sekali berkunjung ke Masjidil Aqsa. Tetapi tidak semuanya mampu karena jaraknya yang cukup jauh, keterbatasan fisik atau lainnya. Tapi tidak usah khawatir. Mereka tetap bisa mewujudkan rasa cintanya ke Masjidil Aqsa dengan jalan mengirimkan atau memberikan minyak zaitun untuk penerangan Masjid Al-Aqsa. Baiklah teman-teman, demikian ziarah kita ke Masjidil Aqsa hari ini. Sebagai catatan, yang saya sampaikan di video ini sebagian merupakan kepercayaan yang sudah turun-temurun diyakini oleh masyarakat di sini, seperti yang diceritakan oleh tour guide kami yang merupakan warga asli sini. Semua wallahu alam, hanya Allah yang maha benar dan maha mengetahui. Akhir kata, bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, saya doakan semoga Allah memudahkan langkah kita, sehingga suatu hari nanti kita semua bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa. Amin ya robbal alamin. Jika teman-teman suka, silahkan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.